Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok eh, untuk tugas UTS atau ujian tengah semester. Adapun nama anggota kelompok, saya sendiri Romi dengan NIM 2207111400. Selanjutnya Drin Marsal Albari dengan NIM 2207113381. Selanjutnya Fadil Fajar dengan NIM 2207111388. Pendahuluan, kami testing menggunakan website rahating.com, yang mana website rahating.com ini platform informasi seputar stunting, menyediakan artikel edukasi, cek stunting, dan konten untuk masyarakat. Tujuan pengujian memastikan website tetap stabil, cepat, dan dapat menangani banyak pengguna sekaligus. Untuk aplikasi testing, kami menggunakan Apache JMeter. Aplikasi JMeter ini aplikasi open source tool untuk melakukan performa testing. Alasan kami memilih JMeter, yang pertama gratis, fleksibel, mendukung protokol HTTP atau HTTPS, mudah digunakan untuk simulasi beban user. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi JMeter dari Apache. Pertama, kita kunjungi website JMeter Apache dengan mencari JMeter pada mesin pencari, lalu klik Apache JMeter yang paling atas ketika muncul pada aplikasi pencari. Nah, kita sudah sampai di landing page website JMeter Apache. Kita klik download release pada sidebar kirinya. Setelah itu, kita cari ke bawah dengan judul binaries dengan tipe file zip. Diklik, lalu di save. Setelah di save, cara membukanya, caranya yaitu mengekstrak terlebih dahulu zipnya. Setelah itu dibuka, lalu cari folder bin, dan selanjutnya cari file yang bertipe data batch atau jmeter.bat. Diklik saja. Setelah itu aplikasi JMeter bisa langsung digunakan. Pada kesempatan kali ini, dengan menggunakan aplikasi JMeter, kami akan melakukan 5 pengujian sistem, yang dimana diantaranya adalah load testing, stress testing, spike testing, integration testing, dan yang terakhir basic authentication testing. Nah, yang pertama ada load testing. Tujuannya yaitu untuk mengukur kinerja sistem saat diberikan beban pengguna normal hingga beban maksimum yang diperkirakan. Hasilnya didapatkan metrik seperti response time, throughput, dan resource usage, menunjukkan seberapa banyak user yang bisa ditangani tanpa degradasi performa. Langsung kita coba saja menggunakan aplikasi JMeternya. Kita buka aplikasi batch tadi. Kita ganti nama test plan-nya menjadi load testing. Setelah itu, kita menambahkan threads atau user dengan bentuk grup. Nah, di mana pada load testing ini
kita memasukkan jumlah usernya sebanyak 100 dengan periode waktu 120 detik atau 2 menit dengan loop count 3-5 perulangan. Setelah menambahkan grup, kita akan menambahkan HTTP request default, yaitu untuk mengetahui server mana yang akan diakses oleh JMeter dan juga root-nya. Kita add ke config element, lalu HTTP request default. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba website raahting.com. Yang kita ambil hanya nama website dengan domainnya saja. Setelah itu path-nya kita slash untuk menunjukkan bahwa ini kita hanya melakukan tesnya di halaman home atau halaman utamanya. Setelah itu kita tambahkan sampler untuk menambahkan halaman mana yang ingin kita tes. Kita buat dulu ininya, server name-nya. Setelah itu kita tuliskan path mana yang ingin kita tes. Kalau slash seperti ini adalah halaman home atau halaman utama. Selanjutnya kita beri sampler lagi, yang dimana kita akan mengetes halaman lain dari home. Misalnya halaman tentang, halaman about. Kita ambil rootnya, kita paste ke sini sebagai path. Kita masukkan juga nama websitenya. Lalu kita akan menambahkan sebuah listener yang dimana fungsinya untuk mengumpulkan dan menampilkan hasil dari testing kita. Kita menambahkan view result tree, lalu kita bisa menambahkan lagi listener lainnya seperti summary report atau aggregate report untuk mengetahui hasil-hasil tertentu. Nah, setelah semua komponen kita buat, kita bisa langsung start atau run testing ini. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Nah, di sini ada request itu menunjukkan bahwa testing ini berhasil dengan response message OK. Dan di summary report di sini menunjukkan error 0%, yang dimana ini berhasil untuk menampung 100 user dengan periode 2 menit. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan stress testing, yang dimana tujuannya adalah menguji batas maksimal sistem dengan memberikan beban melebihi kapasitas normal, yang dimana hasil yang kita harapkan adalah mengetahui titik gagal atau breakpoint sistem, bagaimana sistem crash, dan apakah bisa recovery setelah beban berlebih. Baiklah, langsung kita testing. Mungkin kita coba pada test plan yang sama dengan menambahkan threads baru. Kita menambahkan threads-nya thread group stress testing. Nah, yang dimana di thread group ini kita menambahkan 500 threads atau users
dengan periode waktu 60 detik atau 1 menit. Nah, setelah kita definisikan track group stress testing ini, kita akan menambahkan beberapa request. Yang pertama, request defaultnya pada config element, lalu http request default. Kita menambahkan nama web kita dengan domain. Setelah itu kita nambahkan beberapa halaman juga seperti homepage atau content page pada sampler http request. Kita tambah lagi http request untuk halaman about-nya. Nah, setelah menambahkan beberapa http request, kita akan menambahkan listener untuk mengumpulkan dan menampilkan hasil dari testing ini. Bisa result tree, summary report, dan aggregate report. Bisa kita langsung jalankan. Nah, pada stress testing ini, tujuan kita untuk mencari breaking point website dengan cara load extreme, yang dimana ini kita lakukan tanpa henti atau infinite. Nah, ketika pada result tree-nya ini muncul warna merah, maka website ini mengalami breaking point, yang dimana dikarenakan load yang sangat banyak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang spike testing. Spike testing ini sendiri adalah menguji respon sistem terhadap lonjakan beban yang tiba-tiba dalam waktu singkat. Nah, untuk hasilnya apakah sistem dapat stabil, melambat, ataupun gagal saat terjadi peningkatan user secara mendadak. Nah, untuk tes kita kali ini kita akan dilakukan dengan lokal. Jadi di sini kita udah ada nama test plan, bisa diganti namanya juga. Terus di sini kita tambahkan thread atau buat grouping. Di sini buat spike testing. Di sini untuk user awalnya kita akan 100. Jadi dalam 4 detik maka akan ada 100 user. Untuk loop count-nya kalau udah 100 user, misalkan di sini kita durationnya ya. Jadi di sini kita bikin 30 detik. Jadi pas udah 4 detik maka 100 user udah masuk. Lanjut usernya akan bertahan di link tersebut selama 30 detik. Untuk delaynya, startup delaynya kita nolnya aja. Untuk loop count-nya bisa ditambah jadi 2 atau 3 kali. Jadi setelah 30 detik durasinya selesai, maka dia bakal ngulang lagi kalau loop count-nya ditambah. Di sini kita tambahkan sampler. Jadi buat HTTP request, di sini kita untuk lokal jadi 127.001. Untuk portnya 8000. Harusnya 8000. Nah, di sini. Oh ya, di 8000 ya. Terus kita untuk path-nya default aja. Jadi kita lanjut buat nambahin hasil. Biar ngelihat hasilnya kita pakai yang table dulu buat ngelihat hasil dalam table. Terus hasilnya dalam bentuk summary report buat ngelihat totalnya. Lanjut dengan assertion, nggak usah. Tree buat lebih lengkapnya juga. Nah, di sini kita bisa lanjut buat testing. Di
Di sini ada 100 user, kita save dulu. Udah di save, lanjut start. Dia bakal mulai masuk ke link, jadi bakal dicek ada 100 orang dalam waktu 4 detik. Kita bisa juga ngelihat hasilnya di sini. Nah, ada statusnya, ini berhasil, juga berhasil, nggak ada yang error ya, masih aman. Sejauh ini nggak ada yang ditolak sama server lokalnya. Oke, untuk sampai 64 masih aman. Kadang dia agak lama, tergantung laptop masing-masing. Untuk waktu bytes yang dikirim itu rata-rata untuk 112 ya. Latensinya rata-rata di 38-an. Ada yang naik ke 43 juga. Makin lambat latensinya. Nah, udah selesai. Ini udah nggak jalan lagi. Kita lanjut ke summary report. Untuk sejauh ini tidak ada error ataupun penurunan peningkatan nilai error ya. Seperti semua sampel aman. Kan tadi ada 100 sampel atau 100 user. Sekarang kita coba naikin langsung, karena spike dia langsung naik. Jadi karena tadi 100, mari kita tiba-tiba langsung naik ke 500 misalkan. Apakah servernya lokalnya bisa ngehandle-nya? Ini dalam 4 detik ya, masih sama nilainya. Kita nambahin user, dalam 4 detik ada 500 gitu. Kita coba dilihat di table. Untuk D3 tadi, D3 itu lebih lengkapnya dia kayak paragraf ya gitu ya. Ya kayak list lah, list di Word. Jadi kita bisa lihat di sini ada code-nya. Kalau code 200 itu responnya berhasil. Jadi kalau get data dari server, hasilnya 200 maka berhasil gitu. Untuk get datanya karena nggak ada, kita cuma ngetesnya aja kan. Nah, untuk sejauh ini oke, udah mulai merah ya. Kita cek ke bagian sini. Oh, di 105 servernya udah mulai ngeblok untuk request yang kita masukin untuk user-user ya. Di sini udah mulai banyak juga, dari 100-an sampai 200 masih di blok. Itu kan cuma sedikit yang diterima sama servernya. Cuma beberapa aja, bisa dihitung jari selama masa blocking untuk requestnya. Nah, di 400-an baru kembali nilainya buat nerima request. Di sini udah 574, harusnya totalnya 600 ya, soalnya kan sebelumnya kita udah mulai 100 ditambah 500 buat yang kedua. Tadi buat reportnya kan 0% ya, sekarang udah naik ke 49%. Oh, udah selesai karena adanya status buat yang gagal-gagal tadi. Maka disebut spike itu ketika kondisi normal atau kondisi biasa tiba-tiba naik, ada request yang banyak dari user atau serangan DDoS. Nah, di sini ada 49%, jadi sekitar 280-an. Maka yang tertolak setelah totalnya itu. Nah, itu untuk spike testing, bisa kita lihat untuk errornya. Sampelnya totalnya 600. Itu buat yang naik turun buat nilainya tadi. Kita lanjut ke integration ini buat mastiin modul-modul yang kita pakai itu saling terhubung ya. Di sini kita bakal coba API. Jadi API di sini kita pakai Node.js. Ya, Node.js. Di sini dia runningnya di localhost di port 9000. Kita mulai dengan nambahin thread yang baru buat integration testing. Integration testing. Oke. Untuk threadnya mungkin 10 aja lah ya, soalnya untuk integration biasanya nggak banyak, kecuali
ada banyak request yang bakal kita lakuin dalam bersamaan. Untuk portnya localhost. Untuk defaultnya protokolnya itu HTTP ya, jadi kalau misalkan web ganti aja HTTPS, kayak HTTPS, tapi karena kita pakai lokal jadi default aja jadi HTTP. Untuk portnya 9000. Untuk padnya yang dipakai untuk testing itu handler buat nambahin books yang baru, buat metode post. Nah ini yang post, metodenya pakai post itu, metodenya kita ganti ke post. Ini jadi books oke. Untuk body datanya kalau nggak salah aku udah nyimpen. Nah ini buat isi tabelnya ya, dari JSON. Jadi sini ada name, year, author, summary, publisher, terus page count, read page, sama reading. Di sini untuk parameternya nggak ada, kita nggak pakai parameter. Semuanya udah, request udah. Apa lagi yang kurang ya? Harusnya udah sih. Kita lanjut ke buat lihat hasil reportnya. Kita pakai table, terus kita lanjut ke tree. Result tree kita pindahin ke bagian request saja, pindahin ke dalam, adalah biar aja lah. Terus di sini ada, kita pakai summary report juga buat ngeliat hasil totalnya. Harusnya nggak ada error ya, soalnya kita ngetesnya nggak terlalu banyak value. Ini kita coba, oh ya kita disable dulu buat yang spike testingnya. Kita coba jalanin, harusnya test bin. Oh ya, di sini kita harus bikin, jadi setiap JSON ada data masuk ke untuk API biasanya mereka pakai header. Nah di sini ada header config element, kita ke header manager. Ini kita letak di bagian atas dari HTTP request. Nah di sini atau di bagian ya, di sini aja lah. Di sini kita tambahin buat value baru. Di sini di header buat setiap request itu ada content type. Nah di sini jadi setiap user request jadi ada content type, jadi ini kayak default gitulah, kayak judul buku buat jadi dibawa terus, jadi kayak identitas lah ibaratnya kalau datanya masuk ke database. Kita coba lagi, harusnya nah ini yang terbaru ya, kita yang table. Nah ini yang sebelumnya yang 10, ini kan yang gagal ya. Nah ini baru yang berhasil. Nah untuk di kita reserve tree aja ya biar detail. Nah untuk respon code-nya adalah 201, hasilnya adalah respon message-nya created, respon datanya di sini. Nah status sukses, buku berhasil ditambahkan dengan data book ID. Untuk respon header-nya ini kan yang tadi content type application JSON, itu buat pengenalnya. Di sini juga ada ini lebih simpelnya. Kalau mau lihat respon data tadi, dia aku bikin default ya. Kita ke handler di sini. Pas udah berhasil ditambahin, ini yang gagalnya. Nah ini ada message buku sukses, buku berhasil ditambahkan, ini book ID-nya. Di sini tadi ada book ID, jadi dia pakai nano ID buat bikin ID otomatis ya di sini. Nah, begitu untuk pemakaian HTTP integration testing. Di sini buat, nah di sini untuk errornya yang tadi ya, yang gagal, kan ada 50%. Kita bakal nambah satu contoh lagi
kita copy ini aja lah, copy terus paste di sini, kita pindah ke project yang sebelumnya yaitu 127.001, portnya 8000. Di sini kita coba cara yang berbeda. Di sini kita pakai parameter. Jadi di 121 di localhost yang 127 ini ada menu kita search yang sini. Nah, ini. Di sini kan ada tuh. Kita bakal pakai parameter search dengan value para. Di sini kita balik lagi ke Apache. Ini validasi buat arahinnya. Untuk parameternya kita tambahin search. Untuk value nya, karena yang tadi buat search ini nggak ada return sama sekali ya, jadi kita mau ngecek apakah berhasil apa enggaknya, kita pakai request. Di sini harusnya udah. Oh, ini kita ganti get ya, soalnya kita kan ngambil data dari database karena itu konsepnya searching. Oke, hasilnya udah. Kita cek resultnya berhasil. Di sini karena kita pakai get tadi ya, respon code-nya adalah 200 kalau berhasil. Untuk respon message-nya oke. Untuk respon datanya nggak ada karena kita nggak ada pakai ngambil data apapun, soalnya kita searching aja. Sini ada statusnya, dan ini ada summary report-nya karena 0% ya, karena kita nggak gagal juga. Oke, mungkin sekian aja buat pembahasan dari integration dan spec testing. Kita lanjutkan ke teman yang lain. Baik, saya di sini akan memberikan tutorial menjalankan aplikasi Gmeternya. Yang pertama kita run dulu aplikasi Gmeternya. Kita kasih nama lah ya, basic testing. Kita tambahkan grup. Sekarang kita tambahkan lagi HTTP request-nya ke domainnya rahating.com. Oh iya, untuk testing loginnya kita mau berapa user, kita masukkan 5 user aja. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk testing loginnya atau autentifikasinya. Kita masuk di config element. Setelah itu pilih HTTP Horizon Manager ini, kita tambahkan, masukkan URL-nya, terus kita masukkan username-nya rahating@gmail.com, passwordnya 123, domainnya setelah itu kita tambahkan lagi untuk reviewnya, listener, pilih yang paling atas, view result. Setelah itu kita run aja, kita save dulu, kita save. Sudah berjalan, jadi hasilnya sesuai dengan PPT tadi. Jika berhasil maka akan menunjukkan kode 200 dan respon message-nya oke. Jadi basic testing autentifikasi dari website Rahating itu udah lolos uji testing. Jadi sekian dari presentasi kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.